Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka Daniah di konten apresiasi puisi yang kelima. Nah, pada kali ini Rizka akan membahas apa sih itu puisi satu baris, apa saja jenisnya, dan apa saja contohnya, dan akan Rizka jelaskan makna dari contoh puisi tersebut. Nah, sebelumnya Rizka akan menjelaskan apa sih itu puisi satu baris. Nah, puisi satu baris adalah jenis puisi yang tentunya hanya terdiri dari satu baris. Puisi satu baris biasanya memiliki arti, gagasan, dan pesan yang kuat dan berpengaruh dalam satu baris. Puisi satu baris sering dibuat dengan memanfaatkan kata-kata dengan nilai seni yang tinggi, seperti memiliki keindahan, keunikan, dan kesan yang kuat. Lalu puisi satu baris sering dianggap bertujuan lebih untuk memunculkan emosi pada pembaca atau pendengar daripada untuk memberikan arti yang terlalu mendalam kepada sebuah kata dalam puisi. Nah, selanjutnya Rizka akan menjelaskan jenis-jenis puisi satu baris. Nah, jenis yang pertama yaitu pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya peribahasa atau pepatah ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Sedangkan menurut Krida Laksana, pepatah adalah peribahasa yang terdiri dari kalimat tak lengkap, berisi hal-hal umum dan tidak berisi nasihat. Krida Laksana lantas memberikan contoh pepatah yaitu indah kabar dari rupa, yang berarti berita yang tersebar biasanya lebih hebat daripada kenyataan yang sebenarnya. Dan contoh lainnya yaitu Allah membeli, menang memakai, yang artinya biarpun harganya mahal tetapi dapat dipakai lama karena mutunya baik. Lalu jenis kedua yaitu bidal. Bidal adalah jenis peribahasa yang memiliki arti lugas, memiliki rima dan irama sehingga digolongkan ke dalam bentuk puisi. Dalam kesusastraan Melayu, bidal mengandung kiasan, sindiran, atau pengertian tertentu. Ini termasuk salah satu bentuk sastra tertua. Adapun contoh dari bidal yaitu berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Artinya kalau kita hanya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan, tentu tidak akan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Jenis selanjutnya yaitu peribahasa. Lukman Ali pada tahun 1995, halaman 755, menjelaskan bahwa yang disebut peribahasa adalah kalimat ringkas yang berisi perbandingan, nasihat, prinsip hidup atau tingkah laku. Sedangkan Depdikbud pada tahun 1993, halaman 755, mengartikan peribahasa sebagai ungkapan atau kalimat-kalimat ringkas dan padat yang berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku yang menjadi salah satu gudang kebijaksanaan lokal bagi suatu masyarakat. Nah, adapun contoh dari peribahasa air beriak tanda tak dalam, yang artinya banyak orang yang cakap atau sombong dan sebagainya. Biasanya kurang ilmunya. Lalu yang kedua, air tenang menghanyutkan, artinya orang yang pendiam tetapi banyak pengetahuannya. Selanjutnya Rizka akan memberikan contoh puisi satu baris. Yang pertama yaitu aku melangkah ke dalam kegelapan. Nah, puisi tersebut bisa diartikan sebagai perjalanan seseorang menuju hal yang tidak diketahui, di mana ia melangkah ke hal yang tidak diketahui dan meninggalkan apa yang sudah dikenalnya. Ini menunjukkan rasa intrik dan keberanian ketika individu mengambil langkah menuju hal yang tidak diketahui dengan keberanian dan harapan. Puisi itu juga membangkitkan rasa misteri dan ketegangan dengan gambaran melangkah ke dalam kegelapan dan hal yang tidak diketahui. Puisi ini terbuka untuk ditafsirkan dan dapat diterapkan pada berbagai situasi kehidupan yang melibatkan pengambilan risiko atau lompatan keyakinan. Hal ini mengingatkan kita bahwa terkadang melangkah ke hal yang tidak diketahui bisa membawa pada pengalaman dan kemungkinan yang baru. Contoh yang kedua yaitu menghampiri bulan yang tak dapat kudatangi. Nah, dalam puisi ini kata kerja menghampiri mengandung makna mendekati atau mendekatkan diri pada sesuatu. Kata bulan mengacu pada bulan dan memiliki konotasi puitis, mengasosiasikannya dengan sesuatu yang magis, misterius, dan mempesona. Ungkapan tak dapat kudatangi menunjukkan ketidakmampuan untuk menyentuh atau menggenggam bulan, sehingga menyoroti sifatnya yang sulit dipahami. Secara
secara bersama-sama, ungkapan tersebut menyampaikan rasa kerinduan atau kerinduan terhadap sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau diraih, yang dapat diartikan dengan berbagai cara mendasarkan pengalaman atau penafsiran pribadi. Contoh ketiga, takdir mengalir, kita hanya menari di atasnya. Puisi ini menyiratkan bahwa hidup kita sepertinya sedang menari di atas perjalanan takdir yang sudah ditulis. Kita tidak bisa mengubah takdir itu sendiri, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menari di atasnya. Kadang-kadang ada yang meraih kesuksesan, namun ada juga yang kecewa dan tidak bahagia. Namun yang penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap situasi yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Contoh yang keempat, bintang di kegelapan. Dalam puisi satu baris ini, bintang digunakan sebagai simbol harapan dan cahaya di tengah kegelapan. Sedangkan ungkapan kegelapan melambangkan kegelapan baik secara harfiah maupun kiasan. Dan bintang-bintang berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kegelapan ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, tentunya masih ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Ungkapan bintang di kegelapan menjadi pengingat bahwa meski di tengah ketidakpastian dan perjuangan selalu ada potensi munculnya sesuatu yang indah dan cerah. Hal ini juga menunjukkan kekuatan imajinasi untuk mengubah situasi tergelap sekalipun menjadi sesuatu yang penuh harapan dan semangat. Lalu puisi yang kelima, hujan menetes menambah rindu. Maknanya adalah ketika hujan turun, kita merasa semakin rindu dan sepi karena hujan sering diidentikan dengan kesepian dan kehilangan. Hujan yang menetes seperti air mata juga bisa menjadi ungkapan perasaan yang terpendam yang menguatkan rasa rindu. Nah teman-teman, jadi itulah contoh-contoh puisi satu baris dari Rizka. Nah sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Nantikan video Rizka yang selanjutnya ya. Dadah!